Hai teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di video edukasi. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana cara memasukkan soal ke dalam Quizizz. Nah, kemarin kita sudah melihat proses pembelajaran di kelas 12 TBSM menggunakan Quizizz ini. Sangat seru bukan? Jadi sekarang kita mau pelajari bagaimana cara memasukkan soal-soal tersebut ke dalam Quizizz. Baiklah teman-teman, di sini saya mohon maaf karena videonya agak berisik. Sekarang kita mau mempelajari bagaimana cara memasukkan soal-soal tersebut ke dalam Quizizz. Nah, di sini kita langsung menggunakan handphone saja ya teman-teman. Langkah pertama kita akan membuka aplikasi Google Chrome. Jadi kita tidak menggunakan aplikasi Quizizz ya teman-teman. Sebenarnya ada dua cara. Yang pertama kita bisa menggunakan aplikasi yang ada di Play Store, langsung kita install. Kemudian yang kedua kita bisa menggunakan Google Chrome. Jadi di situ kita langsung ketik saja Quizizz bagian admin. Nah di situ nanti kita akan memasukkan soal-soal yang mau kita ujikan kepada anak-anak didik kita. Kenapa kita memilih pakai Google Chrome? Karena kalau kita pakai aplikasi yang ada di Play Store itu nanti akan menambah memori kita ya teman-teman. Jadi kalau kita menggunakan di Google Chrome, kita hanya membuka internet saja. Jadi tidak menambah memori kita untuk menginstal sebuah aplikasi. Mari kita pelajari bagaimana caranya. Oke, langsung saja kita masuk ke Chrome ya teman-teman. Kemudian kita ketikkan di sini Quizizz admin. Nah, kita akan dibawa ke halaman seperti berikut ini. Selanjutnya kita pilih atau kita klik yang bagian admin ini ya teman-teman. Dia nanti akan langsung masuk ke tombol login. Nah, kita klik tombol masuk atau tombol login yang ada di sebelah kanan atas. Di sini kita akan diarahkan ke lanjut dengan Google ya teman-teman. Jadi kita silakan klik tombol lanjut dengan Google. Nah, di sini silakan kita pilih akun mana yang mau kita pakai untuk login. Bebas ya teman-teman. Di sini saya pilih salah satu. Nah, nanti kita akan dibawa ke halaman berikut ini. Langkah berikutnya kita klik garis 3 yang ada di sebelah kiri atas ya teman-teman. Nah, kemudian kita di sini klik buat. Ada tombol buat di sini. Tujuannya kita mau membuat soal-soal yang mau kita sajikan. Oke, selanjutnya kita pilih di sini jenis soalnya teman-teman. Kebetulan soal yang mau saya buat pilihan ganda. Nah, ada juga pilihan lain seperti isian singkat, analisis. Oke, untuk kali ini kita pilihan ganda. Nah, seterusnya kita isikan pertanyaan yang mau kita buat di kolom yang berwarna hitam ya teman-teman. Nah, silakan kita tulis di sini pertanyaannya. Karena saya mengajar matematika, di sini saya contohkan untuk soal matematika ya teman-teman. Langsung kita ketikkan di sini misalnya hasil dari 20 dikurang 5 sama dengan titik-titik. Berikutnya kita isi optionnya ya teman-teman. Option A misalkan di sini saya buat 10, option B misalnya 12, option C 13, option D 15. Nah, kemudian di sini kita bisa menambahkan option yang lain misalnya E. Nah, kita buat di sini jawabannya misalnya 17. Nah, jangan lupa yang paling penting adalah membuat kunci jawaban. Nah, untuk bagian kunci jawaban kita klik checklist ya teman-teman. Nah, itu sebagai kuncinya. Di sini jawabannya 15. Oke, itu dia ya. Langkah selanjutnya kita simpan soal ya teman-teman. Silakan diklik bagian paling bawah simpan soal. Nah, akan diarahkan ke halaman berikut ini. Selanjutnya di sini ada titik 3, bisa kita klik untuk menentukan poin, kemudian waktu dalam mengerjakan. Nah, di sini ada beberapa menu ya teman-teman. Di sini saya pilih ubah waktu
waktu, misalnya kita mau membuat waktu dalam mengerjakannya berapa detik, bisa kita pilih di sini ya teman-teman. Nah, di sini saya pilih misalnya 20 detik. Kita klik lagi titik 3 untuk mengubah misalnya sunting pertanyaan ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa misalkan ada pertanyaan yang kurang hurufnya atau kurang tepat, jadi kita bisa sunting kembali dia. Nah, kemudian jangan lupa kita save seperti awal tadi. Berikutnya di sini saya mau membuat poinnya ya teman-teman. Jadi setiap soal itu bisa kita kasih poin. Kita klik lagi titik 3, kita klik ubah poin. Nah, di sini misalkan saya mau buat 2 soal dan saya menginginkan nilainya 10, berarti satu soalnya 5 poin. Nah, di sini saya pilih 5 poin. Selanjutnya di sini kita mau membuat soal nomor 2, sehingga kita klik di sini tambah soal ya teman-teman. Nah, kita langsung tambahkan ke soal nomor 2. Oke, di sini selanjutnya kita pilih jenis soalnya kembali karena kita mau mengambil pilihan ganda. Kita klik yang pilihan ganda ya teman-teman. Selanjutnya kita tulis soalnya seperti soal nomor 1. Kita buat pertanyaannya dan kita buat optionnya. Untuk soal nomor 2 langsung kita percepat aja ya teman-teman. Jadi caranya persis sama dengan soal nomor 1. Jangan lupa disetting untuk poinnya, waktunya di bagian settingan yang ada titik 3-nya. Baik, di sini sudah selesai kita membuat sebanyak 2 soal. Kita cukupkan aja soalnya 2 saja ya teman-teman, jadi biar mempersingkat waktu. Nah, kemudian jangan lupa di bagian kanan atas ada tombol simpan. Silakan kita klik. Baik, untuk langkah yang terakhir di sini kita buat nama kuis kita ya teman-teman. Misalnya saya buat UH bilangan bulat karena materinya misalnya tentang bilangan bulat, atau misalnya saya ganti menjadi UH penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, jadi dia lebih spesifik ya teman-teman. Berikutnya kita setting untuk kelasnya, bahasanya, jadi bisa kita sesuaikan ya teman-teman. Misalnya di sini kelas 7 misalnya. Kemudian bahasanya bisa kita rubah menjadi bahasa Indonesia misalnya teman-teman. Kemudian selanjutnya di sini kita mau menambahkan yang namanya tambah gambar ya. Jadi di bagian tombol plus itu kita klik. Nanti kita siapkan terlebih dahulu gambar terkait dengan kuis yang mau kita lakukan. Nah, jadi di sini gambar itu hanya mewakili kuis yang mau kita buat. Selanjutnya kita scroll ke bawah, ada tombol simpan, kita klik ya teman-teman. Nah, sudah selesai kita membuat soal untuk matematika menggunakan Quizizz. Soal Quizizz kita sudah siap kita bagikan kepada anak-anak. Bagaimana cara penyajiannya untuk anak-anak? Jangan lupa tonton video berikutnya. Terima kasih udah menonton, semoga bermanfaat.